kuat sampai akhir. Sama-sama katakan kuat sampai akhir. Mari baca ayat mingguan kita Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-11. Ayat-ayat ini sudah dibahas oleh Bapak Gembala di minggu pertama, saudara. Bapak Gembala menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip tentang hidup yang kuat dalam kuasa Allah. Tapi hari ini saya mau banyak bicara tentang sisi yang lain, yaitu perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan percayakan kepada kita, berikan kepada kita supaya kita mampu hidup sebagai orang yang kuat sampai akhir hidup kita. Efesus 6 ayat 10-11, mari baca dengan suara yang keras, ini ayat mingguan kita. Renungkan dengan baik saudara, izinkan Roh Kudus bicara sepanjang minggu ini tentang ayat ini. Hitungan yang ketiga di ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawat tipu muslihat iblis. Saudara perhatikan ada kalimat ini, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Kata akhirnya itu bicara tentang lepas dari semuanya, pada akhirnya tidak ada cara yang lain, tidak ada pilihan yang lain, it's not choice, tidak ada pilihan saudara, kita hanya dapat memilih untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara perhatikan kalimat di dalam Tuhan itu, prinsip yang kita pelajari sepanjang bulan ini bahwa kekuatan memang hanya ada di dalam Tuhan. Ada seorang pendeta besar saudara, pengkhotbah yang keliling kemana-mana. Satu kali Tuhan izinkan dia kehilangan istrinya saudara. Terus waktu dia kehilangan istrinya, dia kesaksian begini. Saudara tahu waktu istri saya dipanggil Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan WA saya, message saya bilang begini, yang kuat ya Pak, yang kuat ya Pak. Wah Bapak kuat sekali, Bapak luar biasa, bukan cuma terkenal sebagai pembicara yang hebat, tapi juga menunjukkan teladan pribadi yang kuat. Kemudian hamba Tuhan ini bilang, waktu saya baca itu satu persatu, semakin saya baca semakin runtuh air mata saya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya tidak sekuat itu, dia bilang. Waktu istrinya Tuhan panggil. Lalu dalam posisi itu dia sadar bahwa ternyata kekuatan yang dia punya memang 100% hanya daripada Tuhan. Saya ingat bagaimana Tuhan panggil orang tua kami, oma saya, ibunya Ibu Gembala, nenek saya, saudara. Waktu Tuhan panggil itu pukulan yang dahsyat buat setiap kami. Karena itu masa-masa COVID, saudara, tidak berhenti kabar duka cita di setiap informasi yang ada. Tapi saya menemukan saudara betapa dahsyatnya penghiburan dari Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami kehilangan orang yang paling saudara kasihi, buat saya salah satu hal yang paling tidak masuk akal adalah berhadapan dengan rasa duka cita yang besar. Karena kehilangan orang yang kita kasihi. Bayangkan kalau kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, itu duka cita yang dalam saudara. Tapi Roh Kudus mampu hibur kita. Itu artinya memang kekuatan yang saudara miliki hanyalah saudara akan dapat terima dan alami kalau saudara ada di dalam Dia. Kita akan belajar banyak nanti ini. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya saudara, dari ayat ini kita belajar, Paulus itu mau ngasih tahu kita, next slide, bahwa suka atau tidak, senang atau tidak, sadar atau tidak, kehidupan kita memang adalah sebuah medan peperangan. Kita sedang melawan sesuatu saudara, kita sedang berperang melawan sesuatu, berjuang menghadapi sesuatu. Dan kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, peperangan kita bukan peperangan fisik. Kalau peperangan fisik maka yang menang adalah teman-teman kita yang memang terlatih fisik. Ada yang pakai baju seragam itu pasti menang, fisiknya bagus. Nah, kalau saya ini agak susah, ini mesti lari-lari dulu. Tapi peperangan kita bukan peperangan fisik, tetapi peperangan roh. Alkitab bilang iblis itu roh-roh di udara yang berusaha menyerang kita setiap saat. Sebelumnya jangan buru-buru, spiritual warfare. Jadi ada peperangan roh yang saudara sadar atau tidak, senang atau tidak, itu terjadi di setiap hari kehidupan saudara. Sebelumnya Cici. Nah, inilah yang menjadi pergumulan setiap kita saudara. Di setiap hari hidup kita saudara akan diperhadapkan dengan kondisi roh saudara. Dan musuh roh juga yang tidak kelihatan yang terus berusaha menyerang saudara. Bisa berupa kekhawatiran, bisa berupa kecemasan, ketakutan, kegelisahan, amarah, hawa nafsu dan sebagainya. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi berulang kali setiap hari sepanjang hidup kita berusaha menyerang kita. Nah, itu sebabnya kita diharap untuk menjadi kuat. Sehingga kita mampu mengalahkan peperangan roh yang berusaha menghancurkan kita.
Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Matius 24 ayat 13 bilang begini. Kita perlu belajar kuat, kita perlu bertahan sampai pada kesudahannya. Kenapa? Karena kita berkata orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi setiap hari hidup kita mengalami peperangan rohani, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan minta kita bertahan sampai pada akhirnya. Wahyu 2 ayat 10 bilang begini saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu dalam penjara supaya kamu dicobai. Ini semua bicara tentang penderitaan-penderitaan. Dan kamu akan berusaha beroleh kesusahan selama 10 hari. Bicara tentang penderitaan, kesusahan, pencobaan yang akan menimpa kita. Tetapi Alkitab berkata begini, hendaklah engkau setia, bertahan, tetap kuat sampai apa? Sampai mati, sampai akhir. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Kenapa hari ini judulnya kuat sampai akhir? Karena begini saudara, saya rindu setiap kita orang percaya, kita didapati Tuhan bukan dalam proses perjalanan kita, tapi akhir hidup kita. Tetap setia, tetap kuat, tetap bertahan. Katakan amin. Hidup kita ini semua perjalanan saudara. Saudara, ada sebuah kisah yang diceritakan, kisah nyata. Next slide. Seorang pelari namanya Derek Redmond saudara. Dia pelari dari Inggris tahun 92 ikut Olimpiade di Barcelona. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan pertandingannya di tengah jalan saudara, Derek ini mengalami ankle atau cedera yang cukup parah sehingga seharusnya dia berhenti berlari dan dibawa untuk menerima pengobatan. Tapi saudara lihat, perhatikan baik, apa yang menjadi begitu viral pada saat itu, fenomena. Karena pada saat dia mengalami cedera yang cukup parah, Derek memutuskan untuk tidak berhenti berlari. Dia dalam posisi yang begitu lemah, tetap berusaha untuk tertatih-tatih berjalan menuju garis finish. Semua orang pada saat itu sudah mulai hilang fokus saudara. Yang awalnya berfokus kepada siapa yang nomor 1, semua mata kemudian terarah kepada Derek. Melihat Derek yang terus berjalan. Kemudian tim medis semua datang begini, ayo sudah sakit itu. Udah gak bisa itu, nanti makin parah. Ayo udah istirahat aja. Ayo mesti diobati nih. Derek bilang, enggak, saya harus terus berjalan. Saya harus sampai pada garis finish. Saudara tahu kalimat apa yang viral pada saat itu? Derek bilang begini, karena negara saya mengirim saya untuk mengikuti Olimpiade ini. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk mengakhiri pertandingan. Untuk sampai pada garis finish. Nah itu viralnya saudara. Fenomena sebuah kisah nyata yang menginspirasi begitu banyak bagaimana Derek dalam keterbatasannya berusaha mengakhiri pertandingannya. Dan tahukah saudara bahwa pertandingan hidup kita ini juga bukan bicara tentang langkah awal kita, tetapi langkah akhir kita. Saudara percayalah, saya menemukan begitu banyak, saya yakin saudara juga pasti pernah. Ada begitu banyak orang saudara yang setia melayani Tuhan, kuat dalam kegiatan rohaninya. Teladan sekali saudara. Semangatnya tinggi, menggebu-gebu, menggairahkan untuk mencari Tuhan. Tapi saudara di tengah perjalanan kehidupannya, ketika diterpa badai, diterpa musibah, diterpa masalah, pergumulan, perlahan mulai kecewa dengan Tuhan, marah sama Tuhan, ya mundur dari pelayanan, bahkan mundur dari gereja, hilang. Itu artinya ini mengingatkan kita begini Pak, Bu. Bukan soal bagaimana kita mulai, bukan soal bagaimana kita bertanding sekarang, tapi bagaimana kita bertahan sampai akhir. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa mahkota yang kita bilang itu selalu diberikan di akhir pertandingan. Selesai pertandingan Pak, baru bisa kita ambil mahkotanya. Jangan bangga kalau hari ini saudara melayani Tuhan. Karena tugas saudara belum selesai. Tugas saudara adalah memastikan saudara tetap melayani Tuhan sampai Tuhan panggil saudara. Jangan bangga kalau saudara mengasihi Tuhan. Karena tugas saudara belum selesai. Tugas saudara adalah memastikan diri saudara tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan panggil saudara. Hidup kita ini saudara masih terus berjuang. Sampai akhir hidup Tuhan panggil kita, di situ baru kita terima mahkota. Saudara, saya bayangkan begini. Saudara kalau nonton pertandingan bulu tangkis tuh, tas, singkat cerita babak 1, ini yang A unggul nih 50 bola. Babak 1 unggul nih, menang nih 50 bola. Tapi kan saudara jangan lupa masih ada pertandingan kedua.
Walaupun dia bilang begini, Nasa menang main ini kok dong. Percaya, jangan mau ragu, menang main ini, unggul 50 bola. Atau yang gampang saja, Indonesia lawan Bahrain kemarin. Indonesia lawan Bahrain, ibaratnya Indonesia sudah menang 10 bola. Orang bilang, wih, Nasa bisa mau nonton, pulang Miki, pasti menang Indonesia itu 10-0, mau apa? Tapi waktu dalam pertandingan itu saudara, Indonesia udah bilang begini, karena pasti menang ini, boleh enggak saya ambil pialanya dulu itu. Saya pakai foto saja. Nanti saya kasih kembali. Enggak boleh. Kapan dia terima piala itu? Selesai pertandingan, ditiup di peluit. Kalau saudara sering nonton bola, saudara sering menemukan kan, ada justru detik-detik terakhir. Saudara ingat waktu kita dicurangi itu, menit 98 itu. So hampir seri kita saudara-saudara, kita sudah pikir aman kita ini, detik-detik terakhir, penalti bro. Dikali Indonesia. Detik-detik terakhir. Pak, Bu, jangan santai. Jangan di atas angin. Jangan merasa bangga dengan apa yang saudara lakukan hari ini. Pelayanan saudara, kehidupan rohani saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan, itu semua baik. Tapi tanggung jawab kita menjaganya sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Makanya Tuhan bukan cuma mau kita kuat, tapi Tuhan mau kita kuat sampai akhir. Supaya saya rindu saudara, satu kali kalau Tuhan panggil setiap kita sama-sama setiap minggu ketemu di gereja, nanti di surga juga ketemu bersama-sama. Saya rindu tidak satupun kita yang ditinggalkan. Semua kita di ruangan ini, kita sama-sama mempertahankan hidup kita, mempertahankan iman kita, sama seperti Paulus bilang. Akhirnya aku tetap mempertahankan iman dan sampai garis finish. Bukankah itu kerinduan setiap kita? Katakan amin. Saya percaya tuh saudara bahwa saudara bertahan kuat sampai akhir. Itu bukan cuma kerinduannya Tuhan, tapi juga kerinduan kita, betul? Tadi kita nyanyi sungguh-sungguh ya. Sampai akhir hidup di hidupku, ku tetap mengasihi. Ya, itu dia. Melayanimu seumur hidupku. Kita menggebu-gebu sekali bernyanyi. Oh Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Kembali PowerPoint saya. Semua kita pasti rindu tetap kuat sampai akhir. Semua kita pengen. Tetapi jangan lupa saudara, Paulus bilang hidup kita ini peperangan, pertandingan. Harus ada yang kita usahakan. Harus ada yang kita perjuangkan. Saudara gak bisa cuma bertahan hanya dengan bernyanyi saja. Harus ada pertandingan yang saudara mainkan. Dan untuk pertandingan itu Tuhan begitu mengasihi kita. Next slide. Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Memperlengkapi kita untuk kita bertanding. Paulus waktu penjara tulis ayat yang kita baca tadi saudara. Di dalam penjara Paulus lihat sipir-sipir yang jaga dia. Paulus bilang begini dalam hatinya. Ini tentara-tentara Romawi yang jaga saya ini, dia punya baju keren-keren. Dia punya alat perang keren, topi, jirah, perisai, pedang gitu ya. Lalu ditulislah ayat itu. Seharusnya orang percaya juga diperlengkapi dengan alat-alat dan senjata-senjata untuk berperang. Makanya sebentar kita baca, bahwa ternyata Tuhan tidak hanya meminta kita sekedar bertahan, tetapi juga Tuhan memperlengkapi kita untuk berperang. Untuk bertanding saudara. Sudah ada perlengkapan senjata Allah yang dipersiapkan untuk kita pakai memenangkan pertandingan kita sampai akhir. Dan seperti yang dikatakan Paulus tadi, next slide, akhirnya tidak ada pilihan lain saudara. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua kita mau bertahan sampai akhir, tapi saudara gak punya pilihan. Saudara harus kuat dalam Tuhan dengan cara menggunakan perlengkapan senjata Allah.
Firman Tuhan hari ini hanya sekedar menunjukkan kepada saudara apa yang Alkitab katakan. Tapi pilihan untuk tetap kuat dan menggunakan persenjataan Allah, itu tanggung jawab kita masing-masing, saudara. Kenapa hari ini ada begitu banyak orang yang bertahun-tahun mengikut Tuhan, yang satu gampang mudah kehilangan harapan, yang satu tetap kuat mempertahankan kesetiaan. Sederhana, karena ada orang yang mau menggunakan perlengkapan senjata Allah, mau tetap kuat dalam Tuhan, dan ada yang tidak. Hari ini saya berdoa saudara mengambil keputusan yang sama untuk menggunakan perlengkapan persenjataan Allah yang akan kita pelajari sebentar lagi. Efesus 6 ayat 13 bilang begini, sebab itu ambillah, ini perintah saudara, ambillah, kenakanlah, gunakanlah, ini perintah buat kita. Saudara, kalau saudara mau kuat dalam hidup saudara dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain. Saudara harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi hari ini firman Tuhan mau menunjukkan kepada saudara, kita diharap untuk kuat sampai akhir. Dan untuk kuat kita diperlengkapi dengan persenjataan Allah. Dan senjata Allah itu ketika saudara miliki, ketika saudara kenakan, saudara hidupi, itulah yang membuat saudara tetap kuat. Kalau saudara mau kuat tapi saudara gak mau pakai persenjataan Allah, saudara gak akan menerima kekuatan itu. Sederhana, mau kuat sampai akhir, Alkitab bilang ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 3 prinsip perlengkapan senjata Allah. Kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya sekitar 6, ketopong keselamatan, kasut kerelaan, memberitakan Injil, pedang roh dan sebagainya. Tapi saya coba sederhanakan buat kita. Prinsip perlengkapan senjata Allah. Yang pertama di Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Mari baca dengan suara yang keras. 14 sampai 15, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Jadi yang pertama perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat hidup kuat sampai akhir hidup kita. Yang pertama adalah saudara harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ketiga hal ini kalau saya boleh simpulkan menjadi satu prinsip perlengkapan senjata Allah adalah yang pertama, next slide, adalah Tuhan mau kita mengenakan firman Allah. Katakan firman Allah. Saudara sering mendengarkan ini, tapi ini prinsip saudara. Bahwa senjata Allah yang pertama yang Tuhan perlengkapi bagi setiap kita adalah firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jangan lupa, kita bilang begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini prinsip saudara, Tuhan mau kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam kita, sehingga kita mampu berbuah banyak. Nah, orang banyak salah paham tentang ini. Orang hanya berpikir bahwa ketika tinggal di dalam Tuhan, itu bicara tentang kita hari Minggu ke gereja, kita komsel jalan, kita melayani, kemudian kita sudah berpikir bahwa kita tinggal dalam Tuhan. Semua itu baik. Tapi apa yang kita maksud dengan tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita? Dijelasin di ayat ke-7. Artinya begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi artinya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita adalah begini, mengisi hidup kita dengan firman Allah. Alkitab bilang firman itulah yang menjadi senjata kita, menjadi kekuatan kita untuk bertahan, dan bukan cuma untuk bertahan, untuk mengalahkan roh-roh yang berusaha menghancurkan kita. Yohanes 8 ayat 32 bilang begini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahukah saudara, salah satu kuasa jahat untuk menghancurkan hidup kita adalah mengikat kita dengan kuasa-kuasa kegelapan, dosa. Paulus bilang begini, bukan apa yang ku kehendaki yang ingin ku perbuat,
Tapi apa yang tidak kuingini, yang ku benci, malah itu yang ku perbuat. Kenapa? Karena roh jahat berhasil mengikat kita dengan kuasa gelap. Pikiran yang jahat, hati yang dengki, itu semua iblis taruh dalam hidupmu, Pak, Bu, kau sadar atau tidak? Ambisi pribadi, kedagingan, hawa nafsu, pikiran buruk, perkataan najis, itu semua iblis taruh dalam hidupmu. Kita gak sadar kita hidup berdampingan dengan iblis setiap hari. Tapi Alkitab bilang hanya dengan kebenaran saja, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, membersihkan kita, Pak, Bu, dari kuasa-kuasa jahat, kuasa dosa yang mengikat kita. Makanya saudara ingat, next slide. Ketika Yesus dicobai, iblis kan penipu, kita bilang. Iblis akan berusaha menipu kita. Dan dia menipu kita dengan apa, saudara? Dengan firman Allah yang diputar balikkan. Betapa mengerikannya kalau saudara tidak mengisi hidup saudara dengan firman. Karena kalau iblis lebih tahu firman dari saudara, dia tipu saudara-saudara percaya aja. Ingat ketika iblis datang kepada Yesus, menawari Yesus berbagai macam hal, kemudian Yesus membalas dengan apa? Ada dikatakan firman Allah, Alkitab mencatat dan sebagainya. Yesus melawan iblis dengan firman. Dan kalau saudara hari ini tidak mengisi hidup saudara dengan firman, maka dengan apa saudara bertahan dan dengan apa saudara melawan? Saudara hanya akan ditipu dan dihabisi oleh iblis. Saudara ingat kejatuhan pertama Adam dan Hawa, itu juga perkara penipuan. Tuhan bilang begini, mari kita ciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa denganku. Tapi iblis bilang apa? How, maksudnya Hawa. Nah, larangku itu Tuhan makan itu buah. Karena kalau kau makan itu buah, nanti kau seperti Tuhan. Kau akan menjadi seperti Allah. Nah, ini sudah jelas penipuan. Karena Tuhan bilang kita ciptakan manusia segambar dan serupa denganku. Iblis bilang begini, kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi seperti Allah. Kebenarannya begini, tanpa buah itu, manusia sudah segambar dan serupa dengan Allah. Setuju? Tapi iblis tipu. Nah, ini kelemahan Hawa. Hawa gak paham betul isi hati Tuhan, perintah Tuhan, firman Allah. Jadi Hawa percaya saja, oh begitu ya. Kenapa seringkali kita kalah, Pak? Kita gak paham betul isi hati Tuhan. Waktu kita ada masalah, kita merasa kita berjuang sendiri. Iblis bilang begini, tuh gak ada yang peduli kok toh. Bertahun-tahun mau ke ibadah, gak ada yang tahu masalahmu toh. Bertahun-tahun mau kau melayani, gak ada yang peduli dengan pergumulanmu toh. Kau berjuang sendiri gitu, mana Tuhanmu? Saudara, karena kita lemah, kita gak isi hidup kita dengan firman, kita percaya saja. Tapi kalau saudara punya firman, saudara tahu Alkitab bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melepaskan engkau. Kalau saudara gagal hari ini, teman-teman yang SBPTN apa segalanya itu. Saya melayani banyak sekali anak-anak remaja saudara yang gagal lulus seperti itu. Wih, kayak dunianya runtuh saudara. Gagal polisi lah, gagal dokter lah, apalah, kehilangan masa depan. Serasa selesai sudah dari punya hidup. Nah, iblis kan bilang begini, kamu udah punya masa depan, kau lihat, kau ujian saja gagal, kau tes saja gagal, kau tes saja tidak lulus. Tidak bisa, kau tidak akan punya masa depan. Tapi kita bilang begini, rancanganku atas hidupmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu selalu memberikan firman buat kekuatan kita. Tapi dengan cara itu iblis berusaha putar balik sehingga kita menjadi lemah. Kalau saudara tidak kuat dengan firman, saudara gampang ditipu. Itu sebabnya kenapa saudara hari ini kalah dengan kondisi saudara. Karena saudara nggak punya firman untuk melawan perkataan-perkataan iblis. Kalau hari ini iblis datang bilang begini, suamimu tidak akan Tuhan ubah. Keluargamu tidak akan Tuhan pulihkan. Lihat kok. Cilaka terus, sial kok terus. Kemudian kita menangisi diri kita, meratapi diri kita. Nah, disitulah peran firman. Roh Kudus akan bicara kuat pada diri kita. Kalau saudara isi hidup saudara dengan firman. Makanya anak sekolah minggu saya diajar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Lagunya adil, dia bilang begini, kalau mau Pak, gak dipaksa aja, tergantung kita. Masalahnya kita begini, waktu kita jatuh, kita gampang sekali salahkan Tuhan.
Tapi pada kenyataannya kita tidak pernah berusaha untuk memperlengkapi diri kita dengan firman yang Tuhan sediakan. Firman Allah itu berkuasa menolong kita, menguatkan kita. Iblis itu akan terus bicara, menipu kita Pak, dengan dusta-dusta dunia. Tapi kalau saudara isi hidup saudara dengan firman, kalau firman memenuhi hidup saudara, firman akan bicara lebih keras dari perkataan iblis. Pertanyaannya, hari ini yang mana yang terasa lebih keras suaranya? Perkataan iblis atau firman Allah? Setiap kali kita merasa lemah, di saat itu perkataan iblis terdengar lebih keras. Maka saya berdoa, saudara punya firman untuk mempertahankan iman saudara, mempertahankan diri saudara, dan melawan setiap kebohongan-kebohongan yang iblis tawarkan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama, perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman Allah. Yang kedua, Efesus 6 ayat 16. Di ayat selanjutnya dikatakan begini. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi yang kedua, prinsip perlengkapan senjata Allah, satu firman Allah, next slide. Dua, perisai iman. Nah, pada zaman itu tentara Romawi saudara punya dua jenis perisai. Satu perisai yang hanya untuk melindungi, kalau saudara tahu kayak Kapten Amerika itu sing gitu ya. Tapi ada satu perisai yang cukup besar untuk melindungi seluruh tubuh, kayak kita punya polisi yang kalau di demo itu dia tahan gitu ya. Nah saudara, itu Tuhan mau kita punya perisai yang penuh, yang utuh, yang melindungi seluruh bagian hidup kita. Karena waktu Alkitab catat bahwa iblis itu melemparkan panah api kepada kita, saudara jangan anggap seperti iblis sedang berusaha cari celah kemudian dia pate, enggak. Kalimat ini ngomong begini, iblis terus berusaha, terus melempari saudara. Sampai ada celah, dia masuk dan menghancurkan saudara. Alkitab juga catat iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Dia cari celah untuk makan saudara. Jadi kalau saudara gak punya perisai yang penuh, saudara akan gampang memberi celah untuk iblis menghancurkan saudara. Nah, iman kita juga harus penuh. Katakan amin. Keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan juga harus sepenuhnya. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini Pak, Bu. Sebab semua yang lahir dari Allah, katakan saya lahir dari Allah. Tunjuk kiri kanan bilang kamu juga lahir dari Allah. Alkitab bilang begini, mengalahkan dunia, sama-sama bilang kita sudah mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, sama-sama dengan iman, katakan iman kita. Imanmu yang mengalahkan dunia ini Pak. Dunia itu bicara tentang bukan tempat ya. Dunia itu bicara tentang sistem. Kita bilang dunia ini telah hilang dan tenggelam dalam kejahatan saudara. Sistemnya udah rusak. Dosa. Dan sebagainya. Tapi waktu kita bilang iman kita mengalahkan dunia. Seburuk apapun dunia ini. Sebobrok apapun sistem dunia ini, iman kita menolong kita untuk melewati semuanya. Katakan amin. Kalau orang bilang begini, sekarang sistemnya rusak Pak. Kalau nggak curang nggak bisa cuan. Nggak curang nggak cuan. Nggak curang nggak cuan. Pastikan iman saudara mempertahankan saudara untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya saudara tidak kalah sama sistem dunia. Iman menolong kita untuk bertahan di tengah dunia yang begitu jahat dan kacau ini. Di tengah usaha iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi bukan cuma untuk bertahan. Next slide. Ingat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat bukan hanya dengan kemampuannya berperang. Kemampuannya bertempur. Tapi yang saya pelajari, Daud mengalahkan Goliat dengan iman. Daud bilang sama Goliat, engkau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, ada Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Apa yang membuat Daud menang? Keyakinannya kepada Tuhan, Pak. Bu, hari ini kalau kita masih ragu kepada Tuhan, Tuhan tolong dak ya, Tuhan sanggup gak ya. Itu sebabnya kenapa kita gampang dikalahkan situasi dan kondisi. Iblis begitu gampang menghancurkan hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu saudara,
saudara harus kuatkan imanmu, tambahkan imanmu. Kita berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Percaya Pak, Bu, percaya, itu yang perlu saudara tingkatkan. Supaya saudara kuat menghadapi semua cobaan, rintangan, situasi apapun yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Ingat saya pernah khotbahkan, next slide, bagaimana iman menolong Abraham menaati perintah Allah. Kalau saudara baca di Ibrani 11, Alkitab catat begini, tokoh iman menjalankan kehendak Allah karena iman yang mereka punya. Bagaimana Abraham pergi ke tempat yang dia tidak tahu, tetapi Alkitab catat karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham mempersembahkan Ishak. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dengan begitu banyak kelemahan, tapi karena iman Tuhan mampukan dia. Bagaimana Nuh diminta untuk mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi karena iman Nuh tetap taat. Jadi hari ini begitu banyak masalah, situasi, tantangan dalam kehidupan kita, dalam memenuhi panggilan Tuhan, dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Tidak mudah, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tapi kalau saudara punya iman, iman saudara akan memampukan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari bangun iman kita. Mari kuatkan keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Allah di pihak kita. Yang kedua, prinsip perlengkapan Allah, satu firman Allah, dua perisai iman. Yang ketiga di ayat yang ke-18. Mari baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 18, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Satu, perlengkapan senjata Allah bicara tentang firman Allah yang tinggal dalam hidup saudara. Dua, bicara tentang perisai iman yang melindungi saudara. Tiga, bicara tentang kehidupan doa. Alkitab bilang yang tidak putus-putus. Tahukah saudara bahwa doa itu adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Doa itu berkuasa. Apa yang saya bagi ini kan semua prinsip-prinsip saudara ya. Saudara sering dengar tentang firman Allah, iman dan doa. Tapi ini hal yang basic yang sering kali kita lewatkan, yang kita tinggalkan. Justru karena terlalu sederhana, makanya kita tak ingat. Padahal kalau kita hidup dari menghidupi ketiga perlengkapan senjata Allah ini, Alkitab bilang kita mampu kuat sampai akhir, kata Efesus. Matius 26 ayat 41, Yesus mengajari murid-muridnya bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa itu bicara tentang hubungan, Pak. Kalau saudara kuat berdoa, saudara sedang menjaga hubungan saudara dengan Tuhan. Saat saudara berdoa, saudara sedang terhubung dengan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan minta kita terus berdoa? Supaya kita terus terhubung dengan Tuhan. Kenapa doa harus menjadi gaya kehidupan yang tidak putus-putus? Supaya selama kita berdoa, selama itu kita terhubung dengan Tuhan. Saat kita mulai berhenti berdoa, saat itu kita mulai terputus hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita punya kesempatan untuk iblis hancurkan kehidupan kita. Tapi cara berjaga-jaga yang paling benar, cara melindungi diri kita yang paling benar untuk setiap saat, setiap waktu dalam posisi yang aman adalah terhubung dengan Tuhan. Maka itu sebabnya jangan putuskan kehidupan doamu. Mari bangun hidup berdoa. Biasakan diri berdoa, terhubung dengan Tuhan. Ya. Saudara ingat bagaimana Daniel punya kehidupan doa yang baik. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Maka saat ada godaan, cobaan yang besar yang menawari dia untuk meninggalkan kehidupan doanya, saudara, dia tidak gampang untuk jatuh dalam pencobaan karena dia terhubung dengan Tuhan. Kalau hari ini kita gampang sekali jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan sederhana, kita gak terhubung sama apa yang benar. Gitu. Doa itu seperti tembok yang berjaga-jaga, melindungi, mengitari kita. Kita terhubung dengan Tuhan. Nah, semakin kita terhubung dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan. Saudara ingat khotbah saya, kafah. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan, dan doa itu lama-lama mempersatukan kita dengan Tuhan. Doa bukan hanya untuk sekedar bertahan. Tapi next slide. Paulus dan Silas menceritakan kisah tentang bagaimana doa berkuasa mengadakan mujizat.
dan pembebasan. Ya, di Kisah Para Rasul 16, 25-26, next slide. Kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa kita penuh dengan kuasa. Doa sanggup mengubah situasi kita, mengubah keadaan kita. Tapi satu hal yang saya pelajari saudara, saat kita berdoa mungkin tidak selalu kondisi situasi kita yang berubah. Next slide. Tetapi apa yang kita lakukan saat kita berdoa, untuk saya pribadi saya pelajari. Memang kadang-kala tidak mengubah situasi saya, tidak mengubah kondisi saya, tapi setidaknya doa selalu mampu mengubah sikap hati saya. Saat dalam pergumulan, dalam masalah, saya mengambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa. Dan saat saya berdoa, dan langsung masalah itu selesai. Dan langsung pergumulan saya dijawab Tuhan. Tapi waktu saya berdoa, timbul keyakinan dalam hati saya. Timbul iman, timbul kekuatan. Kondisinya tidak berubah, sikap hati saya mulai berubah. Saudara ingat kesaksian saya tentang istri saya yang hamil anggur. Yang Elijah dulu dipikir anggur, saudara. Waktu itu kami diperhadapkan dengan vonis bahwa istri saya hamil anggur. Dia menangis, saudara. Mukanya basah semua, dari mulut, hidung, telinga keluar semua. Tapi waktu itu saya ingat Tuhan menolong saya, Roh Kudus mengingatkan saya, kami masuk dalam doa. Saya bilang sama istri saya, Tuhan itu baik. Kalau dia baik, dia akan mengerjakan hal-hal yang baik. Waktu saya berdoa, saya sedang membentengi diri saya dari kuasa-kuasa iblis yang berusaha menyerang saya melalui kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekecewaan. Saya gak mau dikuasai oleh itu. Jadi saya masuk dalam doa. Teman-teman, rekan-rekan saudara kasih Tuhan, anak-anak muda, kalau hari ini ada situasi yang tidak mudah, ada cobaan, tantangan, masuk dalam hadirat Tuhan melalui doa. Pastikan kau punya hubungan yang terhubung dengan Tuhan. Jam doamu, pastikan itu terus menyala, supaya hidupmu terjaga. Pak, Bu, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Next slide. Tapi apa yang saya bagi ini merupakan dasar prinsip dari apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Paulus menganggap ini sebagai perlengkapan senjata. Bahwa saudara tidak hanya disuruh berperang dan bertanding saja, tapi saudara juga diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Saudara diperlengkapi dengan firman Allah yang berkuasa. Saudara diperlengkapi dengan perisai iman yang bisa mempertahankan saudara. Saudara diperlengkapi dengan doa, sebuah cara untuk saudara terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam ketiga hal ini, iblis tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Kalau hari ini kita mudah dihancurkan situasi, kondisi, dan kuasa jahat saudara, berarti ada salah satu atau mungkin keseluruhan perlengkapan senjata Allah yang tidak kita kenakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara, firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita kembali untuk hidup dalam firman Allah, hidup dalam perisai iman, dan hidup dalam kehidupan doa. Sampai satu hari Tuhan panggil kita dan kita tetap setia. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Seberapa saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Kasih tahu kiri kanan, bilang tetap kuat sampai akhir hidupmu. Saudara diberkati satu bulan ini, amin. Strong life, hidup yang kuat. Saya berdoa jemaat GB Hope Makassar, ayolah Tuhan bangun kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kuat. Apapun situasi yang menerpa kita, kondisi yang menerpa kita hari ini, saudara-saudara sudah belajar banyak bahwa dalam kelemahan ada kekuatan, dalam penantian ada kekuatan. Roh Allah memberikan kekuatan, perlengkapan senjata Allah, firman, doa, perisai iman sudah diberikan buat kita. Semua itu sudah ada pada kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita kalah dan menyerah sama situasi kita. Mari datang sampai Tuhan.